Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iras Manudi dengan NIM 191410039, kelas SI6C. Dosen pengampu Maria Upa MKOM. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Analisis Perencanaan Enterprise Arsitektur Fungsi Pelaporan Wajib Pajak Bendaharawan Direktorat Jenderal Pajak menggunakan toga ADM. Baiklah, langsung saja. Latar belakang. Perkembangan teknologi sedang berkembang pesat. Hampir seluruh sektor menerapkan teknologi agar pengakses terhadap data atau informasi yang dibutuhkan dapat berlangsung cepat, efisien, serta akurat. Tak terkecuali di sektor industri, teknologi sangat dibutuhkan agar proses bisnis berjalan secara efektif dan efisien. Perkembangan teknologi mendorong kompetensi dalam mengembangkan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, terdapat bagaimana melancarkan antara bisnis dan teknologi agar terintegrasi dengan baik. Salah satunya menyelesaikannya dibutuhkan suatu perencanaan arsitektur sistem informasi atau enterprise arsitektur. Dengan framework untuk membuat perencanaan sistem informasi jangka panjang yang tepat, penulis akan menggunakan perangkat kerja TOGAF. Dengan metode arsitektur development method, semakin kompleks suatu proses bisnis yang dimiliki perusahaan, maka kebutuhan dalam pengguna TI juga akan semakin meningkat. Imbas dari perkembangan teknologi juga dirasakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia atau disingkat DJP. Memaksa DJP dapat menerapkan teknologi setiap proses bisnis agar wajib pajak dapat mudah serta cepat melakukan kewajibannya. DJP memiliki dua proses bisnis utama, yaitu fungsi pelapor dan fungsi pembayaran. Terdapat tiga subjek wajib pajak, yaitu orang pribadi, badan usaha, dan bendaharawan pemerintah. DJP adalah badan pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarisasi teknik di bidang yang tercantum sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 atau PMK 01/2015. Dalam mengembangkan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, penyusunan norma, standar teknis, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelapor di bidang perpajakan. Pelaksanaan administrasi DJP dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kementerian Keuangan wajib pajak sering disingkat dengan sebutan WP. WP adalah orang pribadi atau pajak subjek yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan oleh melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu, sesuai dengan yang telah ditertera mengenai fungsi DJP menurut peraturan Kementerian Keuangan. Penulis beserta tim akan berfokus kepada fungsi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelapor di bidang perpajakan, khususnya di bidang pelapor. Penulis sendiri akan berfungsi pada fungsi pelapor pajak subjek, bendaharawan pemerintah. Fungsi pelapor sendiri berguna untuk memantau seluruh wajib pajak untuk melakukan pelapor atas harta benda yang dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar wajib pajak melakukan secara mandiri, jujur, dan tepat waktu. Terdapat beberapa masalah dalam proses bisnis pelapor wajib pajak bendaharawan, yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan perhitungan pajak, pembayaran setoran pajak yang harus mendatangi bank secara langsung. Tidak seluruh jenis pajak yang dapat melaporkan bukti potongan pajak dan laporan pajak secara online, sehingga masih harus mendatangi kantor pelayanan pajak. Lalu belum seluruh proses penerapan sistem online, sehingga masih sering terjadi duplikasi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terintegrasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Menurut Pusat Riset Sistem wabarakatuh. Informasi di National Institute of ISSN 2355-3365 Coding of Engineering. Enterprise arsitektur adalah tentang mengorganisasikan proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi yang diintegrasikan dan standarisasi
tergantung kepada visi, misi, dan model operasional perusahaan. Maka dari penulis merekomendasikan adanya enterprise arsitektur untuk mengembangkan model yang paling cocok dengan integrasi dan standarisasi proses bisnis untuk mendistribusikan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen. Berdasarkan penjabaran masalah di atas, diharapkan dengan direncanakan enterprise arsitektur dapat menanggulangi masalah-masalah tersebut. Baiklah, analisis perencanaan enterprise arsitektur. Parliamentary Principle adalah aturan umum dan pedoman dalam pengembangan putusan organisasi. Kumpulan dari prinsip akan membentuk artefak berupa prinsip katalog yang menggambarkan solusi atau arsitektur yang akan dibuat. Arsitektur vision. Tahapan dalam fase ini adalah mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam proses bisnis, mendefinisikan visi arsitektur ruang lingkup, serta dilakukan penilaian terhadap kemampuan bisnis dalam memenuhi tujuan perusahaan. Business arsitektur. Tujuan phase arsitektur bisnis untuk mendefinisikan tujuan bisnis serta kebutuhannya. Berikut adalah function business metric beserta proses bisnis pelaporan SPTK exiting. Informasi sistem atau data arsitektur. Phase data arsitektur mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan untuk mengetahui entitas data berdasarkan arsitektur bisnis yang ada, serta menggambarkan hubungan data dalam proses dan skema data. Informasi sistem atau application arsitektur. Pada fase ini, mendefinisikan kebutuhan pada fase application arsitektur, menentukan aplikasi apa saja yang telah tersedia, yang akan dikembangkan dan dibuat, serta mendefinisikan hubungan entitas logical application database dan repository yang akan dibuat. Berikut ini merupakan aplikasi communication diagram yang diusul untuk DGV. Teknologi arsitektur pada fase ini akan menentukan teknologi apa yang dibutuhkan untuk implementasi usulan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini berdasarkan hasil analisis dan perencanaan enterprise arsitektur yang dilakukan pada penelitian dapat ditarik pada kesimpulan. 1. Pada DGV, kami tidak mendapatkan akses untuk business arsitektur yang seharusnya menjadi pantauan dalam implementasi IT. Informasi yang digunakan sebagai acuan adalah hasil wawancara dengan kepala bagian umum DGV. 2. Rancangan enterprise arsitektur meliputi business arsitektur, informasi sistem arsitektur, dan teknologi arsitektur. Pada business arsitektur menghasilkan rancangan dengan mengembangkan dalam beberapa proses bisnis, yaitu dengan aplikasi target auto-billing, bendaharawan lebih cepat dalam melakukan perhitungan pajak. Dengan mengembangkan pada aplikasi billing, bendaharawan dapat melakukan setoran pajak tanpa perlu ke bank lagi. Dengan mengembangkan aplikasi CPT menjadi XPT online, aplikasi lebih mudah digunakan karena sudah berbasis online, sehingga tidak perlu melakukan pembaruan aplikasi secara berkala, serta tidak perlu mengunggah file CSV untuk melakukan pelaporan pajak. Dengan aplikasi target e-Bukot, bendaharawan tidak perlu lagi mengembangkan laporan bukti pajak, potongan pajak secara manual, dan tidak perlu lagi mendatangi KVVP untuk melakukan bukti potongan pajak. Dengan mengembangkan pada aplikasi e-filing, analisis lapor pajak dapat dilakukan lebih mudah karena entitas data yang dipertakan lebih terperinci dan terstruktur, sehingga kemungkinan duplikasi data sangat kecil serta integrasi data yang lebih baik. Pada informasi sistem arsitektur menghasilkan penambahan entitas yang sesuai dengan proses bisnis usulan serta kebutuhan komponen aplikasi usulan. Pada teknologi arsitektur, rancangan teknologi DGV sendiri belum memiliki dokumentasi rancangan teknologi, sehingga tim penulis menyesuaikan berdasarkan hasil wawancara dan juga riset. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.